Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara yang terkasih semua. Selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah, bertemu saudara seiman. Puji Tuhan, kita buka ibadah kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau selalu bersama kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau berikan hari ini Tuhan buat Engkau Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami bersama-sama mengundang Kau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Memulihkan kami, menjamah kami semua Tuhan. Biar kami semua bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kalau ada kuasa setan iblis yang coba-coba mengganggu kami, setan pengganggu ibadah, roh intimidasi, kami bersatu hati, kami ikat katakan hancurkan kuasanya. Kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang membungkus kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Kau bertata di atas pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian kita hati sebagai hamba. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita naikkan pujian kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Sama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun
pujian kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami lahir ke dunia tidak membawa apa-apa Tuhan. Dan ketika kami kembali pun Tuhan, tidak ada yang kami bawa ya Tuhan. Kami hanya punya hati hamba Tuhan, yang pagi ini kami mau persembahkan buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan kemurahan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita katakan pujian ini. Ya, kita memiliki hati hamba. Bila Tuhan berkenan atas hidup kita. Inilah yang ku punya, hati sangat hamba yang mentaatkan setiap
firman-Mu Tuhan, yang setia hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ini semangat pagi hari ini Tuhan. Biar ketika ibadah ini berlangsung Tuhan, kelepasan terjadi Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami juga percaya Tuhan, Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika umat Tuhan berkumpul, ada gerakan roh Allah di situ. Ini firman Tuhan yang katakan buat kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Ada gerakan roh Allah di sini. Hallelujah.
Kalau tidak ada, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Saya minta dalam kasih Tuhan, Bapak Yuda pimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Bapak buat kehadiran pada pagi hari ini. Bapak memberkati kami selama seminggu ini. Kiranya kami bisa memberi yang pemberian yang terbaik buat kami ya Bapak. Besar kecil Kau berkati ya Bapak. Tetap kami akan memberikan persembahan kami dan kami berkenan pada persembahan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi berkat Tuhan. Terangkanlah hati
Jalannya Tuhan,
setiap langkah kehidupan, sehingga kami boleh ada pada saat ini. Semua yang kami kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah menyampaikan puji-pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan di hadapan Engkau Bapa. Dan pada saat ini juga kami akan kembali mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman. Biarlah Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu. Engkau pimpin kami semua. Engkau bukakan hati dan pikiran kami semua. Engkau nyatakan kebenaran firman-Mu, karena itu adalah suara hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Yang mana firman Allah pada saat pagi hari ini adalah karena kita ini boleh ada karena Tuhan. Keselamatan yang kita terima karena Tuhan. Karena Tuhan. Lewat penderitaannya, lewat kematiannya, maka lewat kebangkitan, keselamatan itu boleh kita terima dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai kasih dari Tuhan, keselamatan yang telah kita terima itu, apakah itu boleh hilang dalam kehidupan kita? Ini yang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah keselamatan yang telah Tuhan berikan, apakah itu boleh atau dapat hilang dalam kehidupan kita? Jawabannya bisa. Bisa. Pasti ada penyebab. Kenapa Rasul Paulus itu sudah berkata, tetap kerjakan keselamatan. Tetap kerjakan. Artinya tidak berhenti. Tidak berhenti. Kita melakukan keselamatan itu. Tidak takut dan gentar. Karena apa? Keselamatan yang sudah kita terima itu adalah gratis dari Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia. Karena kasih karunia kita itu diselamatkan oleh iman kita. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan keselamatan yang telah Tuhan berikan? Paham betul-betul. Jangan sampai bisa hilang dalam kehidupan kita. Karena dalam perjalanan kehidupan rohani kita ini, Bapak Ibu, iman kita ini tidak berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Tidak. Pasti banyak yang kita hadapi, yang kita jumpai dalam kita mengikuti Tuhan. Bukan kita asal ikut. Ikut-ikutan. Dengan kata lain, mungkin kita semua ini sudah lama mengikuti Tuhan.
Mungkin sejak kita lahir, dari orang tua kita, nenek kita, semuanya sudah mengerti Tuhan, sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan Tuhan yang sudah kita imani, Yesus yang sudah kita percayai, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu, yang telah menyelamatkan saya dan saudara, itu bisa hilang. Tidak menutup kemungkinan. Tapi bagaimana kita mempertahankan suatu keselamatan itu supaya tetap ada dalam kehidupan kita sampai dia. Ini yang penting. Coba kita lihat Tuhan. Surat Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Bahwa keselamatan sudah kita dapatkan. Kita sudah diselamatkan karena iman kita. Karena kasih karunia, pemberian Allah dalam kehidupan kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena itu adalah pemberian Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita bersyukur. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena iman kita kepada Dia. Itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Lewat kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Maka Tuhan datang ke dalam dunia ini hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Lewat penderitaannya, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, semuanya untuk saya yang sudah diselamatkan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaatnya di Efesus. Dan itu bersyukur. Inilah misi daripada Rasul Paulus. Baik dia misi pertamanya dia bersama Barnabas, misi keduanya bersama Silas, misi ketiganya bersama Markus, dan lain. Inilah suatu tim yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Bahkan dia rela mati di penjara, apapun dia punya, karena Injil yang dia sampaikan. Supaya kita benar-benar diselamatkan oleh Tuhan dalam Korintus. Kamu itu adalah sudah manusia baru, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, sudah nyata, sudah ada di depan kita. Bagaimana kita mempertahankan itu semuanya dalam kehidupan kita? Kita ini manusia baru, Bapak Ibu, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagaimana itu kita bisa mempertahankannya? Supaya keselamatan itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus juga berkata kepada jemaatnya di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatannya dengan tidak takut dan gentar. Artinya tidak berhenti, Bapak Ibu. Tetap lakukan selamatan itu. Mempertahankan keselamatan itu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Coba Filipi pasal 2. Ini firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa
taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini ajakan. Ini ajakan. Dengan ketaatan kita kepada Tuhan, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya yakin pada saat itu kita yang hadir, karena kita mau ini, karena kita adalah orang yang taat, mau mempertahankan keselamatan itu supaya tidak hilang dalam kehidupan kita. Amin. Ya, karena kita taat, baik pada saat aku hadir maupun tidak hadir. Tetap kerjakan. Contoh, keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita. Contohnya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Hidup dalam daging. Itu penyebab satu yang bisa bikin keselamatan itu bisa hilang dari kehidupan kita. Karena orang yang berbuat demikian, dia tidak akan ambil bagian dalam kerajaan surga. Ya. Tapi bagaimana kita berusaha? Kita berusaha. Itu salah satu contoh. Bapak Ibu bisa baca. Itu yang membuat kita bisa kehilangan keselamatan kepada Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di situ ada beberapa poin hidup dalam kedagingan. Ada 13 atau 14 poin. Kalau itu yang terjadi dalam ayat 21, kita tidak akan masuk ambil bagian dalam kerajaan surga. Artinya keselamatan itu tidak akan kita terima. Itu salah satu contoh. Tapi kita mau kehidupan kita benar-benar diselamatkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa masuk dalam kehidupan yang kekal itu, yang menjanjikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua, bagaimana Tuhan menyiapkan kehidupan sidang jemaat di Sardis. Tuhan ingatkan kehidupan jemaat di Sardis. Ayat 1 sampai 6. Pasal 3 Wahyu. Diingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai kehidupan pakaian kita ini tercemar. Pakaian adalah gambaran kehidupan kita. Jangan sampai itu tercemar. Jemaat di sana diingatkan oleh Tuhan. Mereka hidup, tapi mereka mati. Hidup secara manusia, tapi rohaninya mati. Oleh sebab itu ingatkan, bangunlah, bangkitlah. Yang dulu kamu mati, hampir mati, sekarang bisa hidup kembali. Bertobatlah, karena kamu tidak tahu kapan aku datang. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Karena di sana juga ada beberapa orang ya, yang tidak mencemarkan pakaiannya.
yang tidak mencemarkan pakaiannya. Artinya mereka hidup suci kudus di hadapan Tuhan. Maka mereka yang berhak menerima pakaian itu. Makanya Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan diberikan pakaian. Karena memang mereka layak untuk menerima itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh. Diingatkan itu contoh jemaat di Sardis. Makanya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan berjemaat Bukit Sion, jangan sampai seperti itu. Mari kita bangkit, kita bangun. Ya mungkin dahulu kita hampir mati, iman kita hampir mati, rohani kita hampir mati. Tapi sekarang mari bangkit, bangun kembali. Bangun. Jangan kita terjebak, karena pakaian itu sudah disiapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang berhak, layak untuk menerimanya adalah mereka yang bisa hidup dalam kekudusan dan kesucian. Itu adalah gambar mereka. Pakaian dalam kehidupan kita ini. Jangan sampai itu tercemar dalam kehidupan kita. Tapi kita berusaha. Jangan sampai nama kita terhapus dalam kitab kehidupan. Ini ingatkan kepada jemaat Sardis. Jangan sampai terhapus. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau mereka yang sudah diselamatkan, tetapi mereka kehilangan keselamatan? Apakah namanya tetap tercatat di buku kehidupan atau diambil? Dibatalkan. Dibatalkan. Jangan sampai itu terjadi. Tapi kita tetap tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Ya. Namanya diakui di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Makanya kalau tidak tercatat dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, kalau nama kita ini tidak tercatat, akan dibuang, akan dilempar ke dalam apa yang namanya lautan api neraka. Tuhan berkata kematian kekal. Jadi inilah yang harus kita pahami betul-betul dalam kehidupan kita, supaya keselamatan tetap ada dalam kehidupan kita. Ini ajakan Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatan, artinya tidak berhenti, tidak berhenti. Karena itu adalah jaminan kehidupan kita. Inilah tujuan akhir kehidupan kita, keselamatan. Tujuan akhir dari kehidupan kita adalah keselamatan. Tidak ada lain. Bagaimana supaya kita bisa mencapai itu, keselamatan itu? Apa yang telah ajarkan Tuhan, diberitakan Tuhan. Kita sama-sama berusaha. Kerjakan itu semua tanpa henti-henti. Ini
jauhilah semua apa-apa yang bisa menghancurkan kehidupan kita ini. Rohani iman percaya. Maaf Bapak Ibu, saya 3 hari yang lalu ketemu salah satu teman mengajak saya bergabung dalam suatu ormas. Setelah saya berpikir, saya gali, saya analisa, memang tujuannya baik, tapi itu bisa salah peruntukan, yang salah bisa membuat iman kita bisa berubah. Bukan Yesus yang kita sembah, tapi manusia yang kita puja. Itu yang tidak secara dengan hati nurani saya. Ya, silakan. Coba saya sendiri. Karena saya tahu sudah peruntukannya lain. Ketika sembah manusia, bukan Tuhan. Itu yang membuat saya bisa membuat kita goyah, iman kita bisa lari daripada Tuhan. Karena keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus, tidak ada lain. Ini Bapak Ibu yang harus kita pahami benar-benar dalam kehidupan kita, dalam perjalanan rohani kita mengikuti Tuhan. Hati-hati. Ormas ya bagus, organisasi masyarakat. Tapi ya itu salah peruntukan, itu menurut pikiran saya. Dan memang saya lihat memang hanya untuk manusia. Bukan untuk Tuhan yang nomor 1. Kita harus begini, harus begitu. Akhirnya bisa melenceng dari kebenaran. Bisa lari dari kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, kita yang sudah diselamatkan oleh Allah, pertahankan itu. Amin. Pertahankan itu. Jemaat bisa dimudah diingatkan. Sudah diingatkan. Kita belajar di sana. Mereka akan hidup, padahal mereka mati. Jadi mari kita bangkit, kita bangun kembali. Apa yang hampir mati itu bisa hidup kembali. Rohani kita bisa hidup kembali dalam hidup Tuhan, sehingga kita boleh masuk kehidupan kekal itu, keselamatan itu yang sudah dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kalau dia di luar Tuhan, artinya dia tidak akan bisa menerima kekalahan itu, keselamatan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Makanya ingatlah firman Allah, Wahyu 20 ayat 15. Dibuang karena tidak tercatat dalam buku kehidupan. Inilah Bapak Ibu firman Allah yang bisa kita dengar pada saat pagi hari ini. Karena firman Allah bisa menguatkan kita imani sungguh-sungguh dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita mengikuti Tuhan. Biarlah keselamatan itu akan kita raih sampai Tuhan datang nanti. Tuhan
Ajaiblah Tuhan. Tuhan
Haleluya Yesusku, haleluya Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Engkau telah membuka kebenaran firman buat kehidupan kami, bahwa rahasia keselamatan itu sudah ada, sudah kami terima daripada Tuhan. Kami yakin Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar pada saat pagi hari ini mengingatkan kami kembali bahwa pengorbanan Tuhan sungguh luar biasa buat kehidupan kami. Orang-orang yang berdosa yang sudah Engkau tebus di atas kayu salib, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan itu daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur biarlah keselamatan itu selalu ada, tetap ada dalam kehidupan kami. Jangan sampai keselamatan itu hilang daripada kehidupan kami Tuhan, sehingga kami tidak boleh menerima keselamatan kekekalan itu daripada Tuhan, sehingga kami tidak boleh masuk dalam kerajaan surga itu sendiri. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman. Kami yakin seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan sidang jemaat yang hadir pada saat ini sudah diberkati atas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga yang tidak sempat hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, juga Tuhan berkati kehidupan mereka. Engkau nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka juga suatu saat boleh hadir bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang dalam keadaan sakit Tuhan, biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur yang sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Dan dalam kelemahan Tuhan, Kau berikan kemampuan, Kau berikan kekuatan dalam kehidupannya. Yang dalam keadaan berduka, Kau berikan sukacita, Kau hapus segala air mata mereka. Yang berkekurangan, Tuhan tambahkan, Tuhan berkati kehidupannya. Itu juga dalam seluruh kehidupan kami pada saat pada hari ini Tuhan sudah berkati seluruh kehidupan kami dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Sebab itu Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pembangunan dan persembahan persepuluhan. Sebelum kita memberi, mari kita sama-sama berdoa. Saya minta dalam kasih Tuhan, Ibu Ajit ini juga dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kemurahan pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna bagi setiap kami di tempat ini. Tuhan, saat ini sudah ada bagi kami untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau menjadi bagian pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bawa persembahan persepuluhan dan pembangunan Tuhan. Dan biarlah Bapa saat ini Kau suci kuduskan persembahan kami, jadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Bapa berkat-Mu limpah bagi jemaat-Mu di tempat ini, dan Kau jadikan berhasil setiap pekerjaan tangan mereka. Kami percaya Tuhan, dan saat ini Tuhan kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama memberi dengan penuh sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian berkat bersama kita. Kita
kepada Saudara Asari Agustin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan pada pagi hari ini, hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari Sabtu pada sore harinya ada ibadah Sabtu ceria, ibadah anak di tempat ini jam setengah 3 sore atau pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan jam 6 sore atau pukul 14 waktu Indonesia Barat ibadah pemuda dan remaja di tempat ini. Dan kembali kita beribadah dengan Tuhan pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Rujen SPD, singers oleh Bapak Pipa Dede, Ibu Ani Gutarik SH dan Ibu Rusnawati. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Dr. Andes Matius YN, petugas persembahan oleh Ibu Purwati dan Ibu Indah Supiati, operator LCD oleh Saudara Yusak, penerima tamu oleh Bapak Lim Haian dan Ibu Titin Sumani. Dan sorenya pada tanggal 23 Maret 2025 jam 4 sore atau pukul 16 waktu Indonesia Barat ada ibadah WGBI atau ibadah wanita Gereja Bethel Indonesia yang akan dilayani oleh worship leader Saudari Apremi Danti SPD, firman Tuhan oleh Ibu Kristina Melani Budi Astuti SPD, dan persembahan oleh Ibu Erni. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari saudara kita sama-sama berdiri, kita lagi ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memimpin seluruh rangkaian acara ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Engkau juga telah memberkati kami sekalian. Kau juga berkenan memberkati semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa Tuhan berkenan terus menyertai seluruh aktivitas kami, sehingga semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapa, pada hari-hari badai yang akan datang, Tuhan juga tuntut kami kembali ke tempat ini, agar kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bisa menikmati yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus telah menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.